Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Butika di channel Brilian Math. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai peluang di part kedua, di mana kita akan membahas mengenai kaidah pencacahan meliputi aturan filling slot, dan kita akan membahas beberapa soal mengenai faktorial juga yang mungkin belum kalian pahami di video sebelumnya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan mulai belajar kaidah pencacahan bagian kedua, di mana kita akan membahas mengenai aturan pengisian tempat atau filling slot. Di bagian ke-1 sebenarnya sudah dijelaskan, tetapi mungkin ada yang masih kurang paham, jadi kita akan coba jelaskan ulang. Nah, aturan ini biasanya digunakan di beberapa soal. Ini definisinya. Misalkan ada N tempat tersedia dengan K1 adalah banyak cara mengisi tempat pertama, K2 banyak cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga Kn adalah banyak cara mengisi tempat ke N, maka banyak cara pengisian tempat adalah K1 kali K2 kali dan seterusnya sampai Kn. Nah, ini sebenarnya dasarnya kita menggunakan aturan perkalian. Lebih jelasnya kita akan coba bahas contoh soal nih. Dari 8 anggota OSIS akan dipilih 4 orang sebagai tim pengurus untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak susunan tim pengurus yang mungkin? Di sini kita menggunakan aturan pengisian tempat atau filling slot gitu. Di sini yang akan dipilih adalah 4 orang sebagai pengurus. Berarti kita sediakan 4 tempat atau 4 slot atau 4 kolom gitu ya. Kemudian akan dipilih sebagai ketua, wakil ketua, kemudian sekretaris, dan bendahara ya. Nah, dari 8 anggota OSIS, berarti 8 orang ini kompeten untuk menduduki pengurus. Nah, sekarang kita isi dulu slot yang pertama untuk posisi ketua. Berarti 8 anggota ini calon itu semuanya berkompeten untuk menjadi ketua. Berarti kita bisa masukkan di sini 8 orang semuanya gitu. Kemudian untuk yang di slot kedua atau kolom kedua, kita isi dengan wakil ketua. Nah, ketika wakil ketua dipilih, berarti kan ketua udah pasti terisi nih. Pasti dia akan selalu berkurang 1 untuk wakil ketua. Nggak mungkin 8 orang jadi wakil ketua. Karena sudah berkurang 1, berarti di sini kita 7 orang untuk jadi calon wakil ketua. Kemudian sekretaris. Karena sudah dipilih ketua dan wakil ketua, pasti berarti sisanya selalu berkurang 1, yaitu 6. Kita isi dengan 6 kemungkinan. Kemudian bendahara. Karena sudah dipilih ketua, wakil, dan sekretaris dari 8 orang, 3 orang terpilih, berarti sisanya untuk menjadi calon bendahara itu berkurang 1 juga, yaitu 5. Itu berarti ini kita pakai aturan perkalian. Ini tinggal kita kalikan aja banyak susunan tim pengurus yang mungkin, kita kalikan semuanya. Berarti 8 dikalikan 7 dikalikan 6 dikalikan 5 itu hasilnya jadi 1680. Itu ya, mudah kan? Itu ada 1680 kemungkinan untuk menyusun tim pengurus. Kemudian contoh selanjutnya, nomor 2, berapakah banyak kata yang bisa dibuat dari huruf pintar jika huruf pertama itu huruf vokal, kemudian jika huruf pertama hurufnya konsonan. Nah, kita akan selesaikan permasalahan di atas. Pertama, hurufnya adalah vokal. Berarti dari kata P-I-N-T-A-R itu ada berapa vokalnya? A, I, U, E, O ya, ada I dan A. Berarti kita sediakan terlebih dahulu 6 slot, karena dari kata pintar itu ada 6 huruf. Berarti kita sediakan 6 slot atau 6 tempat. Nah, karena huruf pertama itu harus vokal, dari kata pintar, P-I-N-T-A-R, vokalnya kan ada 2. Kita isi di sini untuk huruf pertama 2. Gitu ya. Jadi vokalnya ada 2, kita isi kolom pertama angka 2. Kemudian untuk kolom selanjutnya atau slot selanjutnya, karena vokalnya udah diambil, dari huruf pintar kan ada 6 ya, ada 6. Vokalnya udah diambil 1, angkanya udah diambil 1, berarti tinggal sisa 5. Nah, di sini juga
Karena sudah diambil 2 berarti sisa 4, sisa 3, sisa 2, sisa 1. Dia selalu berkurang 1. Tinggal kita kalikan saja 2 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 240. Kemudian untuk huruf pertama, huruf konsonan. Gitu. Kita lihat di sini di kata PINTHR konsonannya ada P, N, T, sama R. Berarti huruf pertama konsonan ada 4, kita isi di sini konsonannya 4. Nah, kemudian sama dari kata pintar sudah diambil 1, berarti selalu berkurang 1. Ada 6 huruf, berarti 6 diambil 1 untuk konsonan jadi 5. Kemudian di sini juga udah diambil 2 jadi 4, 3, 2, 1. Berarti kita kalikan 4 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya 480 kata yang bisa dibuat dari huruf-huruf PINTHR. Nah, contoh yang ketiga dari metode filling slot, ini dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan 3 digit. Berapakah banyak bilangan yang dapat dibentuk jika angka-angkanya boleh berulang, kemudian angka-angkanya tidak boleh berulang, kemudian bilangan ganjil tidak boleh berulang, bilangan lebih dari 300 berarti dia harus 3 digit yang berbeda, lalu bilangan kurang dari 600 dengan digit yang berbeda pula. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persoalan di atas? Kita menggunakan metode filling slot atau pengisian tempat juga. Pertama, di sini tersedia angka dari 1 sampai 6. Itu akan dibentuk 3 digit bilangan. Berarti kita sediakan 3 slot atau 3 tempat untuk pengisiannya. Pertama, angkanya boleh berulang. Misal kalian mau bikin 111 atau 225. Nah, ini angkanya itu dia berulang antara ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, ratusan, puluhan, dan satuan untuk 3 digit angka karena boleh berulang. Untuk ratusan kita isi semua dari angka 1 sampai 6 dia boleh ya. Berarti ada 6 angka total, berarti taruh 6 di sini di slot pertama. Kemudian puluhannya karena boleh berulang juga, tidak terpaku di ratusan, berarti tetap kita tulis 6 juga. Kemudian untuk kesatuan semuanya juga bisa kita isi, berarti angka boleh berulang 6 kali 6 kali 6. Hasilnya sama dengan 216 gitu. Kemudian untuk menjawab soal yang B, angka-angkanya tidak boleh berulang. Berarti tidak boleh kalian mengulang angka untuk ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, karena 3 digit kita sediakan 3 slot juga. Kemudian untuk pengisian ratusan, puluhan, dan satuan. Ratusan karena terdiri dari 6 angka awalnya, kita boleh mana saja, kita isi di sini 6. Kemudian untuk puluhan karena tidak boleh berulang, yang angkanya 1 sudah diisi di ratusan, berarti harus berkurang 1 karena nggak bisa 6-6-nya di puluhan karena udah diambil sama yang ratusan. Kemudian puluhannya 5, kita mengisi yang satuan, selalu dia juga berkurang 1 karena sudah diambil ratusan sama puluhannya. Jadi total angka yang bisa di satuan ada 4 angka. Kita kalikan 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120. Kemudian untuk yang C, bilangan ganjil tidak boleh berulang. Nah, di sini apa syarat bilangan ganjil? Syaratnya adalah satuannya harus bilangan ganjil. Nah, dari angka yang tertera di soal, kita lihat bilangan ganjilnya ada apa saja. Ada 1, ada 3, dan ada 5. Berarti kita sediakan 3 tempat atau 3 slot, kita isi satuannya dengan total angka ganjil yang ada, yaitu ada 3 angka. Ya, di sini kita tulis 3 angka. Kemudian totalnya ada 6 angka, 1 angka sudah diisi di angka satuan yaitu angka ganjil, berarti dari 6 angka dikurangi 1 karena tidak boleh berulang, berarti 6 kurang 1. Untuk ratusannya dia ada 5 angka dan untuk puluhannya ada 4 angka. Berarti kita kalikan 5 kali 4 dikali 3, berarti sama dengan 60. Bahasan selanjutnya, jika bilangan lebih dari 300, dia harus digit yang berbeda ya. Kita sediakan 3 slot
untuk mengisi ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, ratusan yaitu lebih dari 300, berarti kita harus ambil dari angka 3, angka 1 dan angka 2 nggak masuk untuk ratusan. Berarti 3, 4, 5, dan 6 cocok untuk mengisi slot di ratusan. Berarti ada 4 angka untuk mengisi slot di ratusan, yaitu 3, 4, 5, dan 6. Kita isi di sini untuk ratusannya 4. Kemudian untuk puluhannya karena di sini ada 6 kurang 1, jadi 5. Terus selalu berkurang 1. Karena untuk satuan telah diambil ratusan dan puluhan, jadi 4. Kalikan 4 kali 5 kali 4. Untuk digit yang berbeda sama dengan 80. Kemudian bilangan kurang dari 600. Sama, itu digit yang berbeda juga. Berarti dari 600 untuk mengisi ratusan harus angka 1, 2, 3, sampai 5. Kalau angka 6 itu nggak bisa ya, karena bilangannya harus kurang dari 600. Berarti total ada 5 angka untuk ratusan. Nah, dari 6 angka berkurang 1 untuk mengisi di puluhan karena sudah diambil ratusan, dan satuan pun dikurangi 1. Berarti 5 kali 5 kali 4 totalnya adalah 100. Soal selanjutnya, berapakah banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka berlainan dan habis dibagi 5 dan dapat disusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3, sampai 9. Kita selesaikan. Habis dibagi 5, maka satuan yang mungkin adalah 0 atau 5. Karena bilangan kelipatan 5 ya, berarti belakangnya harus 0 atau 5. Jika satuannya 0, yang memungkinkan berarti 0 ya, ini 1, ini kemungkinan pertama. Kita isi kemungkinannya 0. Kemudian dari total ada 10 angka, itu berkurang 1, karena 0 sudah diisi di satuan. Jadi untuk ratusannya itu dia ada 9 angka. Kemudian untuk puluhan, di sini angkanya harus berlainan, berarti dia tidak boleh berulang, harus berkurang 1 dari 9 jadi berkurang jadi 8 untuk puluhan. Maka kita kalikan 9 kali 8 kali 1 sama dengan 72. Itu kemungkinan pertama jika satuannya 0. Kemudian kemungkinan kedua, jika satuannya 5, berarti kita isi satuannya di sini 1 angka 5 ya. Kemudian di sini untuk ratusan itu kita angka 5-nya sudah disimpan di satuan, berarti pilihannya antara 1 sampai 9. 0 nggak masuk kalau untuk angka ratusan. Jadi 0 kita buang, nggak bisa 0 disimpan di ratusan. Berarti ada 8 pilihan angka. Kemudian untuk mengisi puluhan, nah 0 ini bisa kita isi di puluhan. Berarti di sini pilihannya juga yang 0 bisa masuk ke puluhan, berarti ada 8 pilihan angka. Berarti 8 kali 8 kali 1 sama dengan 64. Maka banyak bilangan yang mungkin adalah kita tambahkan 72, kita tambahkan dengan 64. Sama dengan 136. Nah, pertanyaannya kenapa jawabannya tidak seperti ini? Mungkin kalian berpikir kan di sini ada bilangan habis dibagi 5 itu ada 2, yaitu ada 0 dan 5. Kita langsungkan saja isi di sini satuannya 2. Nah, cara ini nggak bisa karena ratusan di sini ada 9 angka. Jadi memungkinkan angka 0 untuk masuk di ratusan itu nggak bisa gitu ya. Jadi kita harus bagi kasus. Lanjut ke contoh soal kelima, Zaki akan membuat sebuah alamat email. Untuk keperluan itu, ia memerlukan sebuah kata sandi atau password yang terdiri dari 8 karakter. Kata sandi dikatakan baik jika menggabungkan antara huruf dan angka. Zaki akan menggunakan namanya pada 4 karakter awal atau akhir secara berturut-turut. Kemudian ditambahkan dengan 4 buah angka berbeda dari 0 sampai dengan 9 secara acak, misal Zaki 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, dan lain-lain. Banyaknya kata sandi email yang dapat digunakan Zaki adalah, nah ini soal isian singkat UNBK tahun 2019. Kemungkinan di sini untuk membuat password, Zaki menggunakan namanya pada 4 karakter awal atau akhir secara berurutan. Ya, secara berurutan. Berarti Zaki ini tidak boleh diubah, tetap aja Zaki berurutan. Bisa jadi kemungkinan pertama Zaki kemudian diiringi dengan 4 angka berbeda. Nah, kemungkinan yang kedua 4 angka yang berbeda diiringi dengan kata Zaki di akhir. Jadi bisa di awal, bisa di akhir kata Zakinya. Berarti kita tinggal fokus ke angkanya saja karena kata Zakinya tetap.
Berarti banyak cara menyusut 4 angka yang berbeda adalah 10, 9, 8, 7 itu kita kalikan. Karena dari angka 0 sampai 9 kita kalikan dapat 5040. 5040 untuk kemungkinan pertama dan 5040 untuk kemungkinan kedua. Berarti banyak kata sandi password yang mungkin adalah 5040 kita kalikan 2, yaitu 10.080 kata sandi. Untuk yang belum paham faktorial, apa itu faktorial? Faktorial bilangan asli adalah perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Jadi untuk menentukan faktorial harus dijabarkan. 1 faktorial itu sama dengan 1, 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1. Kemudian 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi itu semua kita jabarkan. Berarti untuk n faktorial itu akan sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 kali n dan seterusnya 3, 2, sampai 1. Jadi untuk mengetahui faktorial harus dijabarkan sampai 1. Nah, untuk 0 faktorial itu akan sama dengan 1. Nah, pembuktiannya seperti apa? Pembuktian untuk 0 faktorial. N faktorial sama dengan n kali n min 1 kali n min 2 dan seterusnya sampai dengan 1 gitu. Terus untuk n tambah 1 faktorial itu akan sama dengan n tambah 1 kali n kali n min 1 kali n min 2 dan seterusnya sampai ke 1. Nah, untuk ini kita tulis dengan nilai yang di atas, n faktorial. Jadi n tambah 1 faktorial sama dengan n plus 1 kali n faktorial. Nah, ini kita kerjakan persamaannya, maka n faktorial akan sama dengan n plus 1 faktorial per 1. Kita coret. Ya kan? Misalkan n sama dengan 0, maka n plus 1 per n plus 1 sama dengan 1 faktorial per 1. Maka 1 faktorial per 1 itu akan sama dengan 1. Maka 0 faktorial sama dengan 1. Terbukti. Oke, sekian pembahasan materi mengenai kaidah pencacahan yang kedua dari Ibu Tika. Semoga kalian bisa paham, dan untuk latihan soal faktorial kalian bisa lihat cek video sebelumnya, nanti ada di deskripsi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.